sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ilal huda wa tijalaka alal khairi ibtigha'an mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif al-kitab rahimahullah ta'ala fa nabiyyu ulumi itta'un amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbiru 'alaika ya akhi islahiniyah wa ikhlasiha wa tafakkuriha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amal fa innahu asasul ilm wal a'malu tabi'atun laha husnan wa qabhan wa sihhatan wa fasadan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya, berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di majlis khair, di tempat-tempat yang penuh keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan keistiqomahan di dalam mengerjakan satu amal yang sangat luar biasa, yakni at-ta'lim wal muta'allim, proses belajar mengajar, mendengarkan daripada nasihat-nasihat ulama-ulama kita, bersilaturahmi kepada guru-guru kita. Inilah asas bekal kehidupan kita, yang jangan sampai dalam hidup kita melepas dari perkara-perkara tersebut. Menuntut ilmu bukanlah tentang ketika banyaknya teman kita. Menuntut ilmu bukanlah tentang ketika orang-orang di sekitar kita mendukung kita. Menuntut ilmu huwa fardun, adalah perkara yang wajib, yang telah ditetapkan kewajibannya bagi tiap muslim dan muslimah. Menjadi seorang santri bukan hanya di dalam dohir kita saja, akan tetapi batiniyah kita, akan tetapi jiwa kita pun harus kita arahkan menjadi sesosok santri. Bagaimana di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan daripada tentang bab masalah sabar. Salah satunya syarat daripada menuntut ilmu yang disyairkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ala la tanalul ilma illa bisittatin zakatin wa hirsin wa sibarin wa bulhatin. Bahwasanya salah satu komponen dasar, salah satu syarat daripada kita bisa dikatakan berhasil menuntut ilmu agama adalah ketika ada kesabaran di dalam hati kita. Sabar di sini di Ta'limul Muta'allim dijelaskan salah satunya as-sabr ala syaikhin wahidin, pada satu guru. Dalam artian apa? Sebagai seorang santri kita wajib istiqomah, kita wajib bersabar sama satu guru kita ini. Kalau kita sedang berguru kepada si fulan umpamanya, ya udah kita ikutin sampai selesai. Jangan ketika berguru sama si fulan belum menyatakan kamu lulus, si fulan belum menyatakan kamu sudah berhasil, kamu malah mencari keluar dari tempat tersebut dan mencari guru-guru yang lainnya. Ini bukan seorang penuntut ilmu, ini bukanlah adab bagi seorang penuntut ilmu, bukanlah jiwanya santri, bukan yang demikian dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Akan tetapi diarahkan agar kita bisa istiqomah mengikuti daripada guru-guru kita.
arahan guru kita tidak akan salah insya Allah, karena berdasarkan daripada perkataan-perkataannya para ulama-ulama kita. Dan begitu pun kesabaran fi kitabin, di dalam kitab kita pun harus bersabar dengan kitab. Dalam artian apa? Dalam artian jangan suka gonta-ganti kitab. Kalau kitab yang satu kita belum selesai, maka bereskan dulu sampai benar-benar kita paham, maka boleh kita berkitab yang lainnya. Itulah salah satu daripada arahan yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Yang intinya apa? Menjelaskan kepada kita tentang keistiqomahan. Karena yang namanya istiqomah itu adalah amrun azim, perkara yang sangat-sangat mulia. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-istiqomatu khairun min alfil karamah. Satu kebaikan yang kita istiqomahkan, satu kebaikan yang kita langgengkan, yang kita jaga, gak bakal kita tinggalkan di dalam hidup kita, kebaikan tersebut khairun min alfil karamah, itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Maka kebaikan tersebut bisa dalam arti kita menjaga istiqomahan di dalam ta'limul muta'allim. Masya Allah, jamaah al-Asyik ini walaupun cuman ya segelintir doang, tapi Habib salut akan keistiqomahannya. Kita doakan semoga dikabulkan, dilancarkan segala macam urusan dan dijabahi daripada harapan-harapannya. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa alaika, sampai di dalam kitab Risalatul Muawanah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menasihati kepada diri kita. Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah sahibul Ratibul Haddad, yang mengarang Ratibul Haddad. Dalam kitabnya Risalatul Muawanah, beliau menasihati kita semua. Wa alaika ya akhi bi islahin niyah wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla dukhulil amal. Dan lazim dan wajib atas kalian ya akhi, wahai saudara-saudaraku, islahin niyah, untuk memperbaiki niat yang ada di dalam hati kalian, wa ikhlasiya, dan juga mengikhlaskan niat yang ada di dalam hati kalian, wa tafakkudiha, dan juga memfokuskan, menghilangkan daripada selain niat tersebut, wa tafakkuri fiha, dan juga berpikir akan niat yang ada di dalam hati kita, qabla dukhuli fil amal, sebelum kita melakukan sebuah amal kebaikan. Dalam artian apa nasihat ini? Karena fa innaha asasul amal, karena yang namanya niat adalah fondasi pokoknya suatu amal kebaikan. Maka perkara yang harus kita lakukan ketika hendak mengerjakan sesuatu yang baik adalah membersihkan hati kita terlebih dahulu, menitikkan, memfokuskan, saya niatnya apa ini? Saya mau ta'limul muta'allim, saya mau menuntut ilmu, saya ingin mengikuti pengajian. Amalun soleh, itu perbuatan yang sangat baik. Tapi sebelum itu, sambil jalan ke majelis taklimnya, sambil jalan ke majelis ilmunya, hendaknya kita islahin niat, memperbaiki lagi niat kita. Niat kita apa sih? Apakah ada niat yang di situ ada rasa riya dalam hati kita, ingin dipandang manusia kan, atau ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena yang namanya niat ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan wal a'malu tabi'atul laha, karena yang namanya amal kebaikan tabi'ah, itu sifatnya hanya mengikuti.
laha kepada niat yang ada di dalam hati kita. Maksudnya apa? Husnan, kalau niat kita baik maka amal kita juga akan baik. Wa qabhan, kalau niat kita buruk walaupun amalnya baik, itu amal jadi buruk. Wasi'atan wa fasadan, mau itu kesahannya amal ataupun rusaknya amal, itu tergantung daripada niat yang ada di dalam hati kita. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kanat hijratuhu lidunya, wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin tankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kesahan suatu amal kebaikan itu tergantung daripada niat. Kita niat ngaji ini untuk apa sih? Umpamanya untuk pintar. Pintar ini perkara akhirat atau perkara dunia? Dunia. Hah? Dunia. Pintar itu perkara akhirat apa perkara dunia? Perkara dunia. Maka bikin pintar pun itu adalah perkara dunia. Berarti kita masih niatnya niat dunia. Saya ngaji pengen apa? Saya ngaji pengen supaya bisa mengajarin sama orang. Perkara akhirat atau perkara dunia? Dunia. Akhirat apa dunia? Dunia. Amal kebaikan kita, walaupun itu bukan perkara yang salah, bukan perkara yang salah. Kita niat untuk pintar, kita niat untuk bisa mengajarkan kepada orang lain, bagus semuanya. Tetapi hendaknya niat utamanya adalah lillahi ta'ala. Segala amal kita, bahkan ketika kita sholat pun niatkan lillahi. Puasa lillahi, zakat lillahi, haji lillahi, semua daripada amal kita niat utamanya adalah lillahi ta'ala. Karena Allah saya mengerjakan ini, karena Allah saya mengerjakan itu, karena Allah saya mengerjakan yang ono karena Allah. Itulah niat saleh, niat yang baik. Sebab kenapa kok lillahi ta'ala? Sebab para ulama mengatakan yang namanya ibadah adalah kewajiban bagi seorang makhluk, seorang yang diciptakan oleh Allah, seorang yang diberi rezeki oleh Allah, seorang yang diberi kenikmatan oleh Allah, maka sudah menjadi kewajiban dia untuk beribadah, menyembah kepada sang penciptanya, yakni Allah Jalla Jalaluhu. Tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana dalam firman-Nya dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang namanya ibadah perlu kita ketahui itu terbagi menjadi dua. Cara penghambaan kita kepada Allah Ta'ala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya ibadah yang mahdhah, dan yang kedua ada yang namanya ibadah yang ghairu mahdhah. Yang pertama, yang namanya ibadah mahdhah adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan tata caranya, detailnya itu dipraktekkan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti apa ibadah yang mahdhah ini? Seperti sholat, seperti puasa dan lain sebagainya. Itu termasuk ibadah yang mahdhah.
Ibadah yang tata caranya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu kita ketahui, yang namanya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya yang mahdhah saja. Dalam artian apa? Bukan hanya ketika kita berada di masjid saja itu yang namanya ibadah. Bukan hanya ketika kita di atas sajadah saja itu yang namanya ibadah. Bukan ketika kita sedang memakai baju yang bagus itu yang namanya ibadah. Bukan hanya itu yang namanya ibadah, akan tetapi ada ibadah yang kedua menjadi keutamaan daripada umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ibadah yang ghaira mahdhah. Yakni apa? Segala macam amal, segala macam perbuatan yang mubah yang didasari biniyatin shalihah, yang dipondasikan dengan niat yang baik. Seperti apa contohnya? Seperti kita makan mubah hukumnya, minum hukumnya mubah. Sesuatu yang tidak ada nilai pahala ataupun sesuatu yang tidak ada nilai dosanya, makan, minum. Tetapi ketika kita makan, ketika kita mengerjakan perkara mubah tersebut biniyatin sholihah, dengan niat yang baik, maka fasara mubah ibadah. Jadilah perkara yang tadinya nggak ada nilai pahalanya menjadi sesuatu yang bernilai pahala, menjadi sesuatu yang memiliki nilai ibadah. Kita makan dengan niat yang baik. Makan dengan niat apa? Ya Allah, saya niat makan ini untuk umpamanya menafkahi yang diamanatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani apa? Tubuh kita. Tubuh adalah amanatnya Allah untuk diri kita, yang wajib kita menjaga tubuh kita sendiri. Wajib. Haram hukumnya kita menggolimi diri kita. Haram hukumnya kita menyakiti diri kita sendiri. Karena ini adalah amanatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Ya, saya makan ya Allah niat untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh yang Engkau amanatkan ya Rabb. Ataupun saya makan niatnya apa? Untuk mencari tenaga supaya tenaga tersebut bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makannya kita pun itu beribadah. Itu tanda penghambaan seorang makhluk kepada Sang Penciptanya. Beribadah juga. Maka tiap-tiap nasi yang kita telah bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernilai keberkahan yang luar biasa. Amalnya sama, makannya sama-sama makan tempe goreng umpamanya. Si fulan makan tempe goreng, si fulan makan tempe. Tapi niatnya maka perkara yang didapatnya pun karena apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Rasul. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia meniatkannya itu lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan nilai ibadah yang sangat luar biasa. Kalau dia cuma makannya itu sekedar nyari kenyang aja, jadi akan mendapatkan kenyang juga. Dia akan mendapatkan kenyang apa yang dia niatkan. Lapar nih, biar kenyang nih makan. Ya, makanya untuk kan dapat nggak yang dia niatin? Dapat. Cuma dapatnya itu doang. Makan cuma dapatnya nggak ada nilai yang lainnya. Padahal perkaranya mudah. Perkaranya cuma niat. Badan kamu nggak perlu gerak, bahasanya namanya niat itu kerjanya apa?
kerjanya hati. Maka niat Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Doa makan apa coba? Allahumma barik lana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah ya Rabb, barik lana, berkahilah kami ya Rabb, fima razaqtana, pada sesuatu yang Engkau rezekikan kepada kami, yakni makanan yang ada di depan kita. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami ya Rabb, dan lindungilah kami ya Rabb, adzabannar, daripada siksa api neraka. Subhanallah. Makanya sama, kalau kita berdoa sebelumnya niatnya berbeda, dapatnya pun berbeda. minta diberkahi. Tiap butir nasi yang kita telan, kita niatin biar apa? Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara banyak, perkara yang banyak, kalau tidak ada keberkahan, itu perkara jadi perkara yang sia-sia. Kita punya harta yang banyak melimpah, tetapi kalau harta tersebut nggak ada nilai keberkahannya, nggak diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya harta yang banyak tersebut menjadi kemanfaatan buat diri kita, malah justru mungkin harta yang banyak tersebut menjadi jalan malapetakannya diri kita. Kenapa? Banyak tetapi tidak ada Berkah. tidak ada berkahnya. Buat apa? Kita nggak mau. Makanya kalau minta rizki sama Allah Ta'ala, minta rizki yang halalan, thayyiban, yang mubarokan, yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta sedikit kalau berkah enak, harta sedikit kalau berkah enak. Sebab apa yang namanya berkah itu? Bahwa apa? Tambahnya tambahnya kemanfaatan, tambahnya kebaikan. Inka nabil golil, ketika keberkahan tersebut nempel pada perkara yang sedikit, maka perkara tersebut akan menjadi banyak. Contoh umpamanya kita melihat daripada kehidupan orang tua kita zaman dulu. Orang tua zaman dulu itu anaknya berapa mau tanya? Banyak. 12. Sedikit apa banyak? Banyak. Ada KB-KB-an nggak? Ada. 7 itu kebilang sedikit anaknya. 7 kebilang Sedikit. 10 lah, yang 15 lah. Sering kita dengar. Kerja mereka apa sih? Tani. Ada gajian. Kerjanya tani. Anaknya Sekolah tinggi-tinggi. hah? Anaknya sekolah nggak? Sekolah. Anaknya jadi orang nggak? Jadi orang, masya Allah. Padahal penghasilannya, kalau kita lihat penghasilannya tani, panen dong. subhanallah. Sebab kenapa? Dapatnya sedikit, tapi karena ada keberkahannya, itu tersebut jadi Banyak. antara pemasukan dengan pengeluaran. Kalau dihitung matematika, besaran pengeluaran, besaran kebutuhan. Saya cuma pendapatan saya sebulan cuma segini doang. Jangan kalau saya hitung pengeluaran saya, besar pasak daripada. Iya. Tapi kalau yang sedikit tersebut ada keberkahannya dari Allah Ta'ala, maka akan menjadi banyak. Pengeluaran kita yang banyak itu akan tertutup dengan sedikitnya pendapatan yang disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umpamanya keberkahan itu ingka nabil kadir, ketika nempel tuh berkah di perkara yang banyak, orang kaya raya, hartanya banyak, hartanya diberkahi sama Allah Ta'ala, maka anfa'u, yang banyak tersebut menjadi kemanfaatan.
punya harta banyak diberkahi sama Allah, manfaat itu harta. Bukan cuma ditaruh di bank aja, bukan cuma dipegang aja sampai mati. Ketika mati dibawa apa ditinggal? Tinggal. Percuma punya harta banyak ketika mati kok Tinggal. ditinggal. Harusnya orang punya harta banyak ketika mati Dibawa. hartanya. Ngapain capek-capek nyari harta banyak ketika mati ditinggal gitu aja. Namanya sayang-sayang. Lah Beb, gimana cara bawa hartanya Beb? Dikuburin bareng sama jenazahnya. Ya, namanya salah persepsi kamu. Maksudnya harta yang banyak tersebut dibawa mati, ya ketika kamu hidup tuh harta kamu gunakan ke sesuatu yang bermanfaat. Tuh harta kamu gunakan buat jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih ke orang fakir miskin, kasih ke anak-anak yatim. Gunain itu harta buat umroh, buat haji. Gunain itu harta buat umpamanya membangun masjid, membangun majlis-majlis ilmu, membangun majlis-majlis taklim. Maka harta yang banyak tersebut kamu mati pun ikut kamu Bawa. gak ditinggal doang di dunia. Namanya orang pinter, punya harta banyak ditinggal. Orang apa aja? Hah? Percuma nggak? Hartanya banyak, si Fulan punya harta banyak, tapi hartanya ditinggalin gitu aja. Nggak pinter namanya. Kalau pinter, ya udah, saya yang capek-capek kerja puasa, mau saya bawa mati ini harta saya. Oke. Itu adalah ibadah yang kedua, yakni ibadah yang ghairu mahdoh. Maka tiap gerakan badan kita, tiap diamnya badan kita, kalau biniyatin sholehah, dengan niat yang baik, maka gerak dan diamnya tubuh kita pun bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alaika alla taqula qawlan wa la ta'mal amalan wa la ta'zam ala amrin illa wa takuna nawiyan bidzalika at-taqarruba ila Allah. Imam Abdul bin Haddad menasihati lagi kepada diri kita, maka wajib untuk diri kalian semua, alla taqula qaulan, janganlah kalian mengucapkan suatu omongan, wala ta'malu amalan, dan jangan kalian mengerjakan suatu amal, wala ta'zamu ala amri, dan jangan sekalipun kalian berkeinginan untuk melakukan suatu perkara, illa wa takuna nawiyan bidzalika, kecuali omongan yang kalian keluarkan, kecuali amalan yang kalian kerjakan, kecuali azam yang kalian inginkan, at-taqarruba ilallah, kalian niatkan untuk menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi jalan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibtigha'a tsawab alladzi rattabahu subhanahu 'alal amri, dan kalian harus meniatkan semua itu untuk mencari, mengharapkan pahala alladzi rattabahu subhanahu 'alal amril munawi min babil minnati wal fadl, yang mana pahala tersebut sudah Allah Ta'ala lazimkan, sudah Allah Ta'ala berikan bagi sesiapa orang yang niat baik, niat beribadah kepadanya, yang mana pahala tersebut mimbabil minnati wal fadl, daripada bab keanugerah dan keutamaan pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annahu la yasluhu taqarrub ila Allah
illa bima syara'ahu ala lisan Rasulillah minal fara'id wan nawafil. Dan ketahuilah annahu la yasluqut taqarrub ilallah, tidak sekalipun suatu jalan itu mengarah kepada beribadahan penghambaan ke Allah, tidak satu jalan itu mengarah ke pendekatan diri kepada Allah illa bima syara'ahu ala lisan rasulih, kecuali jalan tersebut adalah jalan yang diarahkan oleh syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal faraidi wan nawafil, yakni daripada kefarduan, daripada kewajiban agama, wan nawafil, dan juga daripada kesunahan. Kemudian waqatu firun niyatus shadiqah bil amril mubah, maka terkadang niat yang baik itu memberikan bekas, itu memberikan athar kepada perkara-perkara yang mubah. Fayasiru qurbatan lillahi min haitsu inna lil wasail hukmal maqasid, maka jadilah perkara yang tadinya mubah tersebut, perkara yang tadinya tidak memiliki nilai ibadah sedikit pun, karena dengan niat yang baik perkara tersebut bernilai taqarrub ilallah, menjadi jalan penghambaannya makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min haitsu, dari arah inna lil wasail hukmal maqasid. Ada satu kaidah yang dibicarakan, ada satu kaidah yang terkenal, inna lil wasail hukmal maqasid. Sesungguhnya yang namanya pada perantara itu hukumnya sama seperti tujuannya. Yang namanya perantara hukumnya sama seperti tujuannya. Kita makan, perantaranya memiliki tenaga yang kuat buat ibadah apa? Makan kita jadikan perantara supaya diri kita memiliki tenaga untuk kuat beribadah. Maka hukumnya perantara tersebut, hukumnya makan tersebut seperti hukum maqasidnya, seperti hukum ibadah. Dalam artian apa? Mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kama yakni bi aklihi at-taqwi ala taatillah, seperti orang yang niat dimakannya dia untuk mencari kekuatan supaya bisa taat kepada Allah Ta'ala. Wa bi ityanihi alun tasabbubi fi husuli walad ya'budullah, ataupun ketika mendatangi istrinya, ketika berhubungan dengan istrinya dengan niat apa? Bukan dengan niat karena ingin menyalurkan hawa nafsu saja. Itu binatang pun bisa gitu. Mendatangi istri kita, mendatangi pasangan dengan niat apa? Biar nggak pusing nih, dari kemarin pusing 40 hari udah nifas masalahnya, pusing nggak tuh? Udah palang merah, nggak bisa didatengin udah 40 hari, begitunya bisa didatengin, maka harus niatnya dengan niat yang baik. Ketika kita mendatangi istri kita, niatnya harus baik, jangan cuma buat nyalurin syahwat birahi kita aja, tetapi niatnya apa? Niatnya at-tasabbubu fi husuli waladin ya'budullah. Kita mendatangi istri kita dengan niat apa? Menjadi sebab supaya dilahirkan dari rahim istri kita seorang anak yang kelak akan menghamba, yang kelak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nilainya ityani ahli, nilainya kita mendatangi istri kita pun itu bernilai ibadah yang sangat luar biasa. Dan juga menjadi harapan ketika anak-anak kita yang dilahirkan dari rahimnya
menjadi anak yang soleh dan anak yang soleha, menjadi anak yang bisa dibanggakan kedua orang tuanya, jadi anak yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wa yustaratu li sittinnya alla yukadzibu hal amal. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan pada malam hari ini menjadi wasilah diturunkannya rahmatnya Allah di dalam hidup kita, diturunkannya keberkahannya Allah di dalam hidup kita, dan diturunkannya ghufranullah, diturunkan maghfirahnya, diturunkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, sehingga bila mana ada yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita hajatkan, semuanya dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat dan keberkahan tersebut bukan hanya kita berharap untuk diri kita sendiri, akan tetapi semoga tercurah juga, mengalir juga kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya robbal